aja. Kalian juga nggak sabar karena udah 2 pekan lalu ya kita terakhir ketemuan. Ya. Umi akan bahas rumusnya dulu, kemudian kita latihan soal. Kenapa Umi pilih seperti itu supaya cepat? Jadi Umi pengen kalian bikin tabel, tabel rumus gitu, atau catatan yang berisi rumus. Jadi Umi di sini akan menjelaskan kayak mana rumus itu didapat, terus kalian nanti akan menuliskan rumus akhirnya aja di buku catatan kalian. Kenapa Umi minta rumus akhirnya aja? Supaya kalian lebih mudah ngapalnya. Kenapa Umi harus jelasin cara nyarinya? Karena ada orang-orang yang kayak Umi. Dia nggak bisa ngapal, sehingga dia perlu tahu asal mula dari rumus itu. Gitu ya. Nah, jadi kemarin kita udah merecall semuanya, sindemi, kosami, tandesa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini apa namanya, kita bertemu dengan kemarin 6 rumus jumlahan dan selisih sudut trigonometri. Mulai dari sin, coba kita ingat-ingat lagi. Sin A plus B sama dengan apa? Sin A. Sin cos, ya. Cos A. Cos B. Cos A. Sin. Sin B. Udah hafal? Udah hafal? Belum? Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Sin A min B. Pokoknya kalau hafal rumus itu, 6 rumus itu, kalian mudah buat hafal yang lain. Sin A min B kita punya? Sin A. Cos B. B. Min? Min. Cos A sin B. Sin B. Yes. Kalau cos? Kosin sin. Kosin sin. Ya, cos. Kalau plus berarti jadi? Min. Plus. Sin. Kemudian kalau min? Jadi plus. Jadi Cos kita punya A cos B. Plus sin A sin B. Masya Allah. Wah, keren banget sih. Umi bangga kalian udah hafal. Tan A plus B. Tan A. Tan A plus tan B. Tan B bagi Per 1 kurang tan A kali tan B. Ya, kemarin Nafi ngebenerin modul Umi ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair salihah. Jadi di modul ditulisnya 1 minus 2 tan AB. Itu salah. Tan A, tan. Jadi dia nggak ada 2-nya di sini. Oh, nggak ada 2-nya. Jadi nggak ada minus 2-nya di sini ya. Yang di modul itu salah. Nanti Umi perbaiki insya Allah. Tan A minus tan B itu tan A minus tan B. Tan B. 1 plus tan A kali tan B. Oke. Nah, ini 6 rumus ini adalah sebenarnya kalau Umi ngapalinnya cuman ini sama ini. 2 rumus ini bisa membantu Umi nyari tan sebenarnya. Cuman karena kita keterbatasan waktu ya, Umi enggak ngejelasin cara memperoleh tan di sini, rumus tan di sini. Jadi nanti kalian bisa lihat di modul, di situ ada cara nemuin rumus tan. Kalau kalian perlu, kalau kalian hafal itu lebih baik. Jadi tan itu kan sin per cos. Jadi di sini Umi punya, kalau sin kan rumusnya plus, jadi dia yang atas plus, yang bawah min. Karena dia sin per cos. Jadi kalau A min B berarti yang atas min, yang bawah plus. Karena sin itu kalau misalkan kita cari A min B, dia minus kan penghubungnya atau operasinya. Nah, makanya di sini min. Kemudian cosnya itu plus di sini penghubungnya, gitulah untuk ngapalinnya. Sebenarnya kalau kalian baca di modul Umi ada cara dapetin tan, sehingga Umi cukup ngapal 2 ini. Kan yang minus tinggal kebalikannya kan, maksudnya tinggal diubah operasinya jadi kebalikannya. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Jadi Umi cuma ngapalin yang A plus B aja. Dan itu cuma sin sama cos, kita bisa dapat 6 rumus ini. Oke. Next, apa Mi yang mau kita buat rumusnya hari ini? Kita akan buat 2-3 rumus di sini. Wah, keren kan? Nah, di sini pertama kita akan ke rumus sudut rangkap
Jadi Umi mau explain ke kalian rumus trigonometri sudut rangkap. Jadi maksudnya apa, Mi? Kita mau cari nilai dari sin 2A, cos 2A dengan tan 2A. Kayak mana asal rumusnya, Mi? Sin 2A itu artinya sin A plus A. Hah, iya juga, gitu kan? Nah, sin A plus A artinya apa, Mi? Berarti kita masukin ke rumus nomor 1 ini. A-nya diganti A, B-nya diganti A. Berarti kita punya sin A cos A plus cos A sin A. Nah, ini boleh nggak Umi tulisan seperti ini? Sin A cos A plus sin A cos A. Boleh nggak? Cos A Boleh. sin A Umi tuliskan sebagai sin A cos A. Sama kan? Karena perkalian bilangan real itu bersifat komutatif, boleh dibolak-balik. Maka kita punya ini ditambahin, berarti kita punya, ini kan sama nih, sin A cos A, ditambahin berarti kita punya 2 sin A cos A. Nah, inilah rumus dari sudut rangkap sin 2A. Nanti kita setelah selesai belajar semua rumusnya, akan Umi berikan soalnya. Nah, keren kan? Jadi ini adalah rumus sin 2A. Jadi kalian nggak usah ngapalin rumus sin 2A, cukup nurunin dari rumus ini. Tuh, makanya Umi nggak hafal semuanya. Oke? Nah, tapi kalau yang mau ngapalin semuanya nggak apa-apa, Mi. Nggak apa-apa. It's okay, baik. Gitu kan. Ini untuk mempermudah kalian tahu konsep pembuatan rumusnya. Cos 2A berarti gimana? Nih, cos 2A gimana ya? Berarti ada yang tahu? Cos dari A plus A. Berarti kita punya Cos A, cos A, cos A plus sin A, sin A. min sin A sin A. Oke, berarti apa yang terjadi cos kali cos? 2 cos Cos square ya. Cos kuadrat A. Sin kali sin? Sin sin kuadrat A. Nah, ini nih spesialnya cos 2A. Ini kalian, Umi prefer kalian hafal sampai kalian lulus SMA minimal. Apa, Mi? Cos kuadrat cos 2A itu bisa kita nyatakan sebagai cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, ya. Kemudian ada lagi, Mi, kita bisa pilih nih. Kan kita punya identitas trigonometri yang terkenal yang kemarin kita buktiin pakai Pitagoras, apa? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan yang kita kemarin buktiin pakai rumus Pitagoras. 1. Sama dengan berapa? 1. Nah, kita kan punya ini nih. Nah, berarti cos kuadrat A boleh Umi ganti sebagai 1 minus sin kuadrat A. Dikurang sin kuadrat A. Maka Umi punya min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka Umi punya 1 min 2 sin kuadrat A. Dapat nih satu lagi. Checklist. Atau Umi bisa ubah dari sini. Umi ubah cos kuadrat A yang sin-nya yang Umi ganti. Jadi 1 minus cos kuadrat A. Sehingga Umi punya di sini. Sama dengan cos kuadrat A minus 1 plus cos kuadrat A. Sehingga Umi punya hasilnya adalah 2 cos kuadrat A minus 1. Nah, jadi kita punya 3 rumus untuk cos 2A. Boleh dipakai yang mana aja. Jadi bergantung soal diketahuinya apa. Misalnya yang diketahui cos A, berarti kita nggak usah pakai yang ini. Kita pakai yang ini kalau yang diketahui di soal cos A. Kalau yang diketahui di soal sin A, berarti kita boleh pakai yang ini. Nah, jadi ada 3 rumus. Boleh dipilih. Nah, kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A sama dengan
cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 1 min 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A minus 1. Bergantung kebutuhan makanya, pakai yang mana. Oke, bisa dipahami penjelasan Umi sampai sini? Insya Allah bisa, Kecepatan Mi. nggak? Normal atau kecepatan? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan dengan penjelasan Umi? Silahkan tanya. Ini aku mau nanya boleh? Iya, boleh. Yang Silahkan, di Sobi. rumus ketiga itu kan 2 cos kuadrat min 1 ya, Mi. Kalau misalkan kita tulis yang di satunya yang di depan gitu, jadinya 1 min 2 cos kuadrat A itu boleh nggak, Mi? Beda dong hasilnya kan. Cos kuadrat A, gini kan kita punya min 1. Kalau kamu mau nyatain satunya di depan, min 1 plus 2 cos kuadrat A. Ini Solihah. Kalau 1 min 2 cos kuadrat A, jadi beda dong bilangannya. Terus kenapa nggak bisa main aja, Mi? Yang sini. Yang sini itu kan satunya di depan. Cosnya yang cosnya itu min satunya di belakang. Sama aja. Boleh kan, kalau min 1 ditambah 2 cos kuadrat A sama 2 cos kuadrat A dikurang 1 kan sama aja bilangannya, hasilnya. Tapi yang nggak boleh, kamu tadi kalau misalkan 1 dikurang 2 cos kuadrat A itu nggak boleh. Karena itu bilangan yang berbeda. Ya, nggak boleh mengubah tandanya. Jadi kalau mau min 1-nya ditulis di depan, boleh. Min 1 ditambah 2 cos kuadrat A, boleh. Cuma kalau Umi, yang sebelah kiri biasanya yang positif. Kalau Umi, kalau kamu suka yang negatif di sebelah kiri, nggak apa-apa. Asal nggak mengubah nilai, itu boleh-boleh aja dituliskan. Bisa dipahami penjelasan Umi saya? Bisa, Mi. Jazakallah khairan, Mi. Oke. Wajazakumullah khair. Next ya. Fokus ya, karena kita agak kebut nih ya. Jadi karena Umi kebut, kenapa? Karena ini cuma rumus. Jadi kalian nggak harus tahu cara nyarinya, cuma Umi pengen kalian tahu, minimal pernah tahu cara nyarinya. Sehingga ketika kalian nanti lupa, entah itu bukan pas-pas besok, misal di suatu ketika kalian ketemu di trigonometri, terus kalian lupa, kalian kan Umi ajarin ini yang pertama ya, Umi yakin kalian lebih ingat ke ini di awal-awal itu. Nah makanya Umi pengen kalian bisa nemuin rumus itu dengan cara kalian melihat asal mula rumus itu. Oke, next, kalau tan bisa nggak nyari sendiri? Tan 2A gimana berarti? Coba tan apa? Tan A. Coba dibuka mikrofonnya. A plus A. Berarti apa yang terjadi? Tan A. Plus tan A. Plus tan A, terus dibagi Ini tan A. 1 minus tan A kali Tan A. Berarti kita punya tan A tambah tan A sama dengan 2 tan A. 2 tan A, terus tan A kali tan A sama dengan Kali tan A. kuadrat tan kuadrat A. Oke, Masya Allah. Cie, udah bisa bikin rumus sendiri. Nah, itu untuk rumus trigonometri sudut rangkap. Nanti kita masuk ke soalnya bareng ya. Jadi nanti akan Umi breakdown semua jenis soalnya supaya cepat. Jadi nggak Umi jelasin satu rumus kemudian kasih contoh, itu nanti kelamaan. Karena kita cuman nginputin sudut ke rumus ini. Lebih mudah kan dari persamaan trigonometri? Nah, silahkan kalian catat rumus-rumus yang Umi lingkarin, Umi kotakin pink. Cos 2A itu berarti ini. Dan 2A berarti ini. Nah, silahkan catat untuk yang Umi pakaiin warna pink. Udah? Baik, Umi.
Not rekam yet. Okay, so the next formula we will discuss about rumus apa ya? Jadi Umi tuh mau ngasih tahu rumus nih. Dari kalian punya perkalian trigonometri bisa jadi penjumlahan trigonometri. Kata-katanya apa tuh bagusnya? Rumus apa? Rumus ubah rumus perkalian jadi pembagian gitu ya. Biar enak diingat. Jadi penjumlahan. Nah, jadi Umi mau kasih tahu rumus dari perkalian trigonometri jadi penjumlahan trigonometri. Caranya gimana, Mi? Nah, Umi punya, kalau Umi punya sin A cos B ditambah cos A sin B, itu hasilnya apa? Hasilnya apa? Sin? Iya, benar sekali. Sin A plus B. Jadi formula itu berlaku bolak-balik ya. Jadi kalau Umi tanya ini, berarti kalian tinggal jawab ini adalah sin A plus B. Berarti kalau Umi punya sin A cos B minus cos A sin B, hasilnya apa? Sin A min B. Sin A min B. Pinter. Oke. Nah, ini Umi mau eliminasi cos A sin B-nya. Jadi Umi plus. Maka Umi punya sin A cos B ditambah sin A cos B 2 kali sin A cos B. Ini kan 0 nih. Cos A sin B ditambah negatif cos A sin B kan 0 nih. Sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi deh satu rumus. Jadi kalau kita perkalian sin 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Atau kalau kali ini kita punya sin A cos B aja, berarti kita punya setengah dikalikan sin A plus B ditambah sin A minus B. Nah, ini rumus. Boleh dikasih warna pink nih? Boleh. Jadi ini rumus. Ada di buku kalian yang mahal? Ada dong pasti. Nah, ini rumus. Kalian kalau Umi sekarang ganti cos-nya yang di depan. Umi punya, sorry. Umi pakai biru aja. Umi punya sekarang cos, kok cos sih? Umi punya sin A cos B ditambah cos A sin B. Tadi hasilnya apa? Sin A plus Sin A plus B. Terus kalau Umi balik tadi sin A cos B minus cos A sin B, hasilnya Sin A min B. Nah, sekarang kalau Umi operasinya Umi ganti bukan plus tapi min. Berarti kita punya sin A cos B dikurangi sin A cos B berapa? 0. Habis. Cos A sin B dikurangi negatif cos A min sin B berarti berapa? Berapa tuh? 2 cos Plus A 2 cos A sin B. B. Sin B. Jadi kita punya sin A plus B dikurangi sin A minus B. Berarti kita punya rumus lagi di sini. Kalau cosnya yang di depan, sinnya yang di belakang, rumusnya jadi sin setengah kali sin A plus B dikurangi sin A min B. Ini rumus lagi. Tuh, banyak kan rumusnya? Banyak banget, Mek.
Tanya boleh nggak? Apa? Tanya nih. Nggak kedengeran Solihah. Apa, Solihah? Kamu tanya Oh iya, silahkan, silahkan. yang di belakang itu kan pengurangan ya, Mi. Sin A plus Ya, B, sin A min B. Eh, kenapa nggak jadi 0 aja? Yang mana yang nol, sayang? Yang di belakang itu, Mi. Yang hasilnya itu. Mana yang belakang mana? Yang belakang mana? Ini. Iya, Mi, Ini. tapi yang Sin A min B. Yang mana, Solihah? Kamu bisa nunjuk nggak? Yang ini bukan. Coba lihat di layar. Yang Umi tunjuk ini bukan. lagi, Mi. Ini Bukan ini. Yang mana yang kamu tanyain? jelas boleh nggak, Mi? Ih, Umi nggak jelas tuh sama suaranya Fatia. Coba sih. Halo, gimana Solihah? Yang di atas itu loh, Mi, yang sin A plus B min sin A min B. Sin A plus B min sin A min B. Oh, ini yang atas ini. Terus? Yang ini loh, Mi. Aduh. Aku catat aja boleh nggak, Mi? Boleh, boleh, boleh. Ini nih, Mi. Nah, itu kan Oh ya, ini kan di min ya, Mi. Kenapa nggak jadi gitu? nggak jadi 0. Sekarang Umi Iya. tanya, sin A plus B sama sin A min B hasilnya bilangan yang sama bukan? Beda ya, Mi? Beda dong. Kalau Umi punya A-nya 90 derajat, B-nya 30 derajat. A plus B jadi apa? 120. A min B? Iya deh. Oh, iya, Mi. Beda. Oke, terjawab ya Solihah ya. Kenapa tidak 0, Mi? Karena bilangannya beda. Kalau misalkan 0, kalau bilangannya sama atas sama bawah, kita kurangi, maka hasilnya 0. Oke, Mi. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita move on ke rumus kos? Okay, are you ready for move on to next rumus? Ready? Umi hapus ya. Udah di screenshot kan, Solihah? Udah, Mi. Iya. Umi hapus. Nah, tadi kan kita punya sin, cos, dan kosin ya. Kemudian kita punya hasilnya dalam penjumlahan sin. Nah, sekarang Umi ganti. Kalau cos, dan sin kayak mana ya jadinya? Iya. Sin, cos, kosin kita nyatakan dalam penjumlahan sin. Tapi kalau cos, sin gimana caranya? Kita punya, kalau Umi punya cos A, cos B, dikurang sin A, sin B, hasilnya apa? Sama dengan apa? Cos A plus B. Kemudian kalau Umi punya cos A, cos B, plus sin A, sin B, hasilnya apa? Cos A min B. Cos A min B. Sekarang kalau Umi jumlahkan, maka Umi punya di sini 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Artinya kalau punya perkalian cos A cos B, maka hasilnya setengah cos A plus B ditambah
cos A min B. Oke, good job. Oke, berarti yang selanjutnya kebayangkan cos A cos B dikurang sin A sin B sama dengan apa tadi? Cos A plus B. Kemudian kita punya cos A cos B ditambah Plus sin A sin B sama dengan cos A cos min A B. min Kan B. kurang. Berarti kita punya ini kurang ini 0. Yang ini min sin A sin B dikurangi sin A sin B berarti kita hasilnya 2 min 2 min 2 sin A sin B. Yang ini cos A plus B min cos A min B. min B. Kalau kami punya sin A sin B itu sama dengan min setengah dikali cos A plus B dikurangi cos A min B. Oke, ini capture cakung. Jadi kita formula ini silakan di screenshot untuk dituliskan di buku catatan kalian. Oke, jadi ada berapa tadi? Ada sudut rangkap, udah 3 rumus ya. Kemudian ini ada tambah 2 rumus lagi untuk perkalian jadi penjumlahan. Nah, sekarang kita balik. Penjumlahan jadi perkalian gimana, Mi? Ah, bisa tuh. Can I clean the whiteboard? Can I? Udah di screen sebelum? Umi mau hapus. But before that, any question for cos? Kan tadi apa sign udah tuh. Kalau cos ada pertanyaan? Ya? Oke. Sekarang kita tuker judulnya dari penjumlahan jadi perkalian. Wah, seru nih dari penjumlahan jadi perkalian. Oke. Nanti tipe soalnya kayak mana ya? Jadi penasaran. Oke. Tenang. Gampang kok. Dari penjumlahan jadi perkalian. Nah, tadi kalau Umi punya, di rumus sebelumnya, kalau Umi punya sin A plus B ditambah sin A min B, ini kan penjumlahan nih. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau Umi punya sin A plus B tambah sin A min B, hasilnya? sin 2 dikali sin A cos B, betul? Cos B. Nah, tapi karena kita mau merubah penjumlahan jadi perkalian, berarti yang penjumlahan ini yang kita nyatakan dalam satu sudut fix. Nah, jadi kita punya di sini sin P plus sin Q itu sama dengan apa? Kalau A plus B-nya Umi ganti P, kemudian Q-nya Umi ganti A minus B, berarti kita punya A dan B kalau dinyatakan dalam Q sama dengan apa? Kita punya A berarti kita cari nilai A, berarti kita eliminasi si B, maka kita punya P plus Q sama dengan 2A. Berarti nilai A berapa? P plus Q dibagi 2. Kemudian kalau Umi punya A plus B, Q-nya A min B, Umi mau cari B-nya, berarti Umi eliminasi A-nya, maka kita punya P min Q sama dengan 2B, B-nya sama dengan P min Q bagi 2. Sehingga kita punya di sini sin P plus sin Q sama dengan 2 kali sin P plus Q per 2 cos P min Q per
per 2. Oke, sampai sini kita nemu rumus ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Umi. Belum ada. Kalau nggak ada, maka kita mendapatkan lanjutan dari ini. Tadi kita dapat rumus apa aja? Ada sin P minus sin Q. Apa sin P minus sin Q? Kita punya 2 cos P plus Q bagi 2 kali sin P plus Q, P min Q bagi 2. Nggak cukup ternyata. Umi pindah itu kemana ya? Yang cukup ya. Ke bawah ini aja ya. Nah, jadi di sini Umi punya sin P minus sin Q itu rumusnya kalau kita gunakan cara yang sama kayak tadi, yaitu 2 cos P plus Q bagi 2 sin P min Q bagi 2. Kemudian kalau Umi punya cos P dikurangi cos Q, maka Umi punya, ditambah ya, ditambah cos Q, maka Umi punya 2 cos P plus Q bagi 2 sin P min Q bagi 2. Kemudian kalau Umi punya cos P dikurangi cos Q, apa yang terjadi? Negatif 2. Ini cos-cos. Cos-cos. Yang ini sin P plus Q bagi 2, sin P min Q bagi 2. Jadi dengan cara yang sama ya, kalau kalian mau tahu caranya sama kayak gini. Jadi kita tinggal ubah A plus B-nya jadi P, A min B-nya jadi Q, maka kita punya seperti ini. Nah, jadi rumusnya kita punya tambahan 4 rumus lagi, yaitu sin min sin itu adalah 2 kali cos sin, kemudian cos plus cos jadi 2 kali cos cos, kemudian cos min cos menjadi negatif 2 sin sin. Kemudian sin plus sin kita punya 2 kali sin cos. Oke. Sudah dicatat semuanya di buku catatannya masing-masing? Umi kasih waktu buat mencatat. Karena nanti akan Umi hapus dan Umi buka latihan soal tahun lalu, soal PAS tahun lalu kita akan kerjakan itu. Mi, Ya, silakan kalau ada pertanyaan. aku masih rada bingung, Umi, sama yang kotak bagian bawah itu. Maksudnya gimana ya, Umi? Itu Kak Umi gunakan cara yang sama kayak nyari sin yang ini, Solihah. Kan kita udah tahu nih cara nyari sin yang ini. Dengan memisalkan P-nya sama dengan A plus B, Q-nya sama dengan A min B. Ini kan rumus yang atas, sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos A itu rumus yang tadi kita dapetin, yang rumus dari perkalian jadi penjumlahan. Ingat? Yang pas awal-awal tadi, Mi. Yang sebelum ini, yang dari perkalian jadi penjumlahan sebelum ini. Oh, iya, Mi. Jadi itu sampai 2 bawah sin A cos jadi gitu ya, Mi? kan 2 sin A cos B di situ kan sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Sekarang Umi balik, sin A plus B ditambah sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B. Sama aja kan? Kemudian Iya, Mi. Umi misalin A plus B-nya jadi P, A minus B-nya jadi Q. Nah, kemudian Umi dapat rumus ini. Nah, sehingga Umi tinggal substitusi P sama Q-nya untuk pengganti A plus B sama A min B di rumus sebelumnya. Rumus sebelum ini, pas sebelum ini, yang dari perkalian menjadi penjumlahan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Baik, Umi. Jazakillah khair, Umi. Wa jazakumullah khair, Salihah. Oke, sudah tercatat belum? Ini Dibuka. Silahkan. yang bawah itu bagian sin P min sin Q itu nggak kebalik kan? Yang mana? Itu
min sin Q sama dengan sin cos sin 2 sin cos ya, Mi. Kata Selihah, Umi nggak dengar. Yang bagian di kotak bawah itu kan sin P min sin Q sama dengan 2 cos. Itu bukan hasilnya 2 sin ya, Mi. 2 kosin kan? Coba kamu lihat rumus sebelumnya. Cos A plus B dikurangi sin A min B hasilnya berapa? 2 kosin kan? 2 kosin kan? Oh ya, ya, Mi. Di rumus yang sebelumnya. 2 kosin kan? Iya, Mi. Oke. Oke, Mi. Ingat ya, Umi mau bahas soal, kalian siapkan catatan hari ini dan kemarin. Jadi yang dari hari ini tuh maksudnya mana, Mi? Yang ini loh, yang catatan ini, sin A plus B, sin A min B, cos A plus B, cos A min B, tan A plus B, tan A min B, sampai yang kita catat hari ini. Ya. Karena Umi akan membahas soal yang berkaitan dengan cara pemakaian rumus tersebut. Kalau di fisika kan kemarin kita waktu belajar fisika bareng kan susah ya untuk tahu, kita udah tahu rumusnya pun susah untuk mengaplikasikan ke soal. Tapi kalau di matematika beda. Ketika kita tahu rumusnya, kita lihat soalnya, kita bisa kebayang itu pakai rumus apa. Tenang. It's easy for us when we know the formula. So, udah selesai belum? Buat apa nulis rumusnya? Have you finished? Finish? Selesai? Masih ada 20 menit buat latihan soal. Have you finished? Yes or no? Have you finished, Solika? Not yet, Mi. Not yet. Okay. Oke, ini adalah soal semester sebelumnya. Insya Allah Umi nggak jauh-jauh dari soal ini. Ini dulu yang bikin Abi Ule. Jadi Umi menjadikan ini patokan buat bikin soal tahun ini. Jadi mungkin konsepnya sama, cuma Umi ganti angkanya, Maidi ya. Oke. So, look at number 15. The value of sin 95 degrees cosine 25 derajat ditambah cos 95 derajat sin 25 derajat. Apa nih? Cos, sin, sin. Kalian nggak perlu nyari nih. Wah, kita harus nyari sin 95 derajat dulu berapa, kemudian nyari cos 25 derajat, jangan. Kita kan udah dapat formula yang baru, ya. Berarti kita punya sin, cos, sin. Berarti kita punya misalnya ini A, ini B, ini A, ini B, maka hasilnya apa? Sin A plus B. Pinter. Sin A plus B. Berarti kita punya ini hasil dari penjumlahan ini adalah sin dari 95 derajat ditambah 25 derajat. Berapa hasilnya? 120. Sin 120 derajat. Berapa sin 120 derajat? Lupa, Mi. Sin 120 derajat berapa ya? Kita punya 120 derajat itu di kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Maka rumusnya 180 derajat minus 60 derajat, ya kan? Nah, kita punya negatif sin, dia di kuadran 2, berarti bukan negatif, sin nilainya positif ya, semua sindikat tangannya kosong, berarti kita punya sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Setengah akar 3. Oh, easy ya kalau udah tahu rumusnya. Gampang kan? It's easier
lebih mudah dari materi kita trigonometric equation. Oke, number 16. Cepat banget, Mi. Belum selesai nulis. Okay, look at number 16. I think you can solve this because it is the example of our previous meeting. Nilai dari sin 75 derajat berapa? A, B, C, D, or E? You can look at your notebook and then you can look at our example in our previous meeting. Sin 75 derajat sama dengan A ya? Iya. 1/4 akar 6 plus akar 2. Jangan tanya, dari mana asalnya, Mi? Coba buka catatannya. Udah Umi bahas ya, ini di pertemuan sebelumnya ya, Solihah ya. Jadi dia penjumlahan sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Oke, next ya. Yang nomor 15 udah ditulis atau udah di screenshot? Udah, Umi. Oke. Next. Nilai dari cos 195 derajat. I think you can solve this by yourself. Bisa kalian tulis aja soalnya cos dari 195 derajat buat latihan pekan ini. Terus, nah ini mungkin yang perlu kita bahas. Kejauhan, Umi. Nah, kita punya, jadi besok ujiannya itu dari ini ya, Solihah ya, dari materi trigonometric equation sampai ini. Nah, perhatikan di sini. Umi punya sin alfa 3/5, cos beta 12/13, alfa dan beta sudut lancip, maka nilai dari cos A min B adalah, pertama kita cari dulu, cos A min B, alfa minus beta, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah cos alfa, cos beta, terus? Plus sin alfa, sin beta. Pinter. Nah, kita punya sin alfa doang, 3/5. Bisa nggak kita cari cos alfanya? Kita punya sin alfa sama dengan 3/5. Berarti kita punya ini alfa, ini 3, ini 5. Ya kan? Sin alfa kan depan bagi miring. Berarti kita bisa nentuin nggak di sini? Sisi sampingnya berapa? 4. Berarti kalau kita punya sisi sampingnya 4, kita bisa nemu cos alfanya nggak? Bisa. Cos alfa sama dengan berapa? Cos sami. Sami, berarti samping bagi miring. Berarti kita punya 4/5. Nah, karena di sini diketahui sudutnya sudut lancip, maka cosnya nilainya positif. Tapi kalau di sini alfanya diketahui sudut tumpul, berarti kita punya cos alfanya negatif 4/5. Bisa dipahami? Kenapa, Mi? Kok kayak gitu? Sudut lancip itu ada di kuadran 1 ya, Solihah. Sehingga sin dan cosnya dan tangannya semuanya positif. Sedangkan kalau sudut tumpul, dia ada di kuadran 2. Sehingga cuma sin aja yang positif. Cos sama tangannya nilainya negatif. Kalau misal diketahuinya sudut tumpul. Karena ini dua-duanya sudut lancip, berarti kita punya cosnya positif. Kemudian yang kedua, kita punya nilai dari cos beta. Cos beta, Umi punya ini beta. Itu adalah samping 12 bagi miring 13. Berarti Umi bisa nebak nggak sisi depan beta itu apa? 5. Berapa? 5. 5. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti sin beta sama dengan?
5/13. 13. Sampai sini bisa diikuti? Insyaallah bisa, Mi. Insya Allah bisa. Sekarang kita punya sin alfa min beta, itu adalah cos alfa. Masukinlah cos alfanya, 4/5. Dikali cos beta, 12/13. Ditambah sin alfa. Sin alfa itu 3/5. Dikali dengan sin beta. Sin beta itu 5/13. Maka kita punya 4 dikali 12 berapa? 48. 5 dikali 13, 65. Ditambah 15 dibagi 65. Berapa hasilnya? Penyebutnya udah sama nih. 48 ditambah 15, berapa? 63. 63 ya? 63/65. Positif atau negatif? Positif. Jadi kita punya positif 63/65. Easy kan? Insya Allah easy. Oke, monggo dipahami. Any question, please? Ini aku lupa Ini dan kalian- masih bingung. Lupa apanya, Solihah? Yang nentuin 4 sama 5-nya itu tadi di segitiganya itu gimana ya, Mbak? Oh, itu tadi kalau kamu hafal triple Pitagoras, kamu bisa pakai triple Pitagoras. Tapi kalau kamu nggak hafal, kamu bisa pakai rumus Pitagoras. Apa rumus Pitagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi kalau kita punya 3 sama 5, berarti misal ini X, maka X itu adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Misal ini Y, maka Umi punya Y itu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Umi salah dengan Y-nya. Y-nya yang 5 ya, yang di sini. Misal ini Y, maka Umi punya ini Y itu sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi pakai Pitagoras biasa. Kalau mau ngapalin triple Pitagoras, lebih baik lagi. Ada 3, 4, 5, dan kelipatannya. Maksudnya kelipatannya, Mi, misal Umi ganti 6, 8, 10, itu juga triple Pitagoras. Kemudian Umi ganti 15, 20, 25, itu juga triple Pitagoras. Jadi karena Umi kalikan dengan bilangan yang sama dari 3, 4, 5, semuanya jadi triple Pitagoras. Kemudian ada lagi enggak, Mi? Ada 5, 12, 13, itu juga triple Pitagoras dan kelipatannya. Terus ada lagi enggak, Mi, triple Pitagoras yang lain? Ada 7, 24, 25. Itu juga triple Pitagoras. Coba kamu searching di Google triple Pitagoras, maka kamu akan dapatkan 3 bilangan yang kalau kita gunakan rumus Pitagoras, dia memenuhi. Sehingga dia adalah 3 bilangan yang membentuk segitiga siku-siku. Mulai ingat, Solihah? Iya, Umi baru ingat. Jazakillah khair. Oke, wa jazakumullah khair. Oke. Any other question, please? Ada? 3 menit lagi. Habis ini pelajaran apa sih? Fikih, Mi. Fikih ya. Oh ya, hari ini kan Aca nggak ke sekolah nih. Jadi kalau kalian misalkan itu bilang aja, Aca nggak izin alfa gitu kalau ke guru mapel. Biarin aja. Oke, Umi hapus ya. Kita move on ke satu soal lagi. Satu jenis soal selanjutnya. Boleh Umi hapus? Boleh Umi hapus? Iya, Bu. Oke. Mana dia nggak turun-turun?
turun, turun, turun. Nah, ini kalau contoh yang sudut tumpul ya. Berarti nanti kalau sudut tumpul kalian punya sin B-nya kan positif nih, tapi tan B itu negatif. Cos B juga negatif, ya. Nomor 19. Ini boleh buat latihan pekan ini. Berarti ini juga sama nomor 20, boleh buat latihan pekan ini. Nah, Umi langsung ke nomor 21. Kenapa? Soalnya jenisnya beda. Kalau yang tadi nomor 19 sama 20 sama jenisnya sama nomor 18. Oke, udah di screenshot belum yang tadi nomor 19 sama 20? Kalau belum, Umi izinin screenshot nih. Belum. Cakung. Bangga di screenshot, Solihah? Udah? Me, aku pengen nanya, Me. Oke, silahkan. Nanti pas sebelum PAS, Me bikin video itu lagi nggak, Me? Pembahasan soal malu. Kayaknya kalau untuk video pembahas soal keseluruhan enggak deh. Kan Umi waktu itu udah bikin untuk persamaan trigonometri kan ya. Nah, mungkin Umi akan fokus, kan Umi masih utang satu pertemuan gara-gara kita PTMT kemarin ya. Jadi Umi akan fokus ngebahas soal jenis yang kita pelajarin sekarang. Jadi kalau mau nge-recall yang apa namanya persamaan trigonometri sampai persamaan kuadrat trigonometri, kalian nanti itu lihat video Umi sebelumnya aja, ya. Yang PTS kan sama tuh materinya, jadi Umi nggak bikin 2 kali. Jadi Umi fokus buat ngebahas soal PTS, soal PAS yang bagian rumus-rumus ini aja. Kalaupun ada video nanti hari Sabtu Umi share, itu bukan video pembahasan soal yang kayak PTS kemarin, tapi video pengganti pembelajaran kita yang Umi tinggalkan karena PTMT. Bukan Umi tinggalkan sih, sebenarnya kita nggak bisa belajar. Oke, jadi kan Umi masih utang satu pertemuan tuh, akan Umi ganti lewat video tersebut insya Allah. Oke. Umi. Wa jazakumullah khair Solihah. Nomor 19 ya. Nomor 19. Nomor 20. Screenshot. Nanti Umi share PDF ini aja ya pas ganjil semester lalu ya, supaya buat belajar kalian. Baik, Umi. Jazakillah khair. Wa jazakumullah khair. Aduh, udah 8.15. Baik, Umi mau bahas nomor 21. Mau dibahas bentar atau mau kita lewatin? Bentar aja ya, minta 5 menitnya. Minta izin ke Umi siapa? Umi Nina. Umi siapa sih? Aduh. Umi Nina, minta izin Umi Nina. Mi, minta 5 menitnya. Matematika belum selesai. Menit aja, Mi. Ya, Umi juga ada ngajar di kelas Halimah habis ini. Jadi Halimah juga terlambat nih 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Oke. Fokus to number 21. Ya, fokus di nomor 21. Perhatikan di sini. Umi punya A plus B-nya itu pi per 2. Sin A cos B-nya 1/4. Berarti sin A min B nilainya berapa? Nah, ini kita cari dulu menggunakan sin A alfa ya, sorry, alfa. Sin alfa plus beta itu sama dengan sin cos plus cos sin. Ya kan? Nah, alfa plus beta nilainya berapa? Pi per 2. Berarti kita punya sin pi per 2, sin alfa cos beta nilainya 1/4. Cos alfa sin beta nilainya belum tahu. Maka kita punya pi per 4 di sini berapa? Pi per 2, sin pi per 2 berapa? Sin 90 derajat? 1. Sama dengan 1/4 ditambah cos alfa sin beta. Berarti Umi punya cos alfa sin beta sama dengan berapa? 1 dikurangi 1/4. Berapa ini?
3/4 sama dengan cos alfa sin beta. Dengan ini kita punya sin dari alfa minus beta itu sama dengan sin alfa cos beta minus cos alfa sin beta. Sedangkan kita punya sin alfa cos betanya 1/4. Cos alfa sin betanya kita punya sekarang 3/4. Jadi kita punya 1/4 dikurangi 3/4. Berapa ini? Min setengah. Mudah kan? Nah, itu adalah contoh soal nomor 21. Oke, nanti silahkan kalian ulang-ulang video ini kalau misalkan belum paham ya. Nanti akan Umi lanjutkan untuk pembahasan sudut rangkap dan juga yang penjumlahan jadi pengurangan. Penjumlahan jadi perkalian jadi penjumlahan akan Umi lanjutkan di video. Insya Allah Umi share hari Sabtu. Kalau misalkan Umi tepat waktu, kalau enggak ya berarti tunggu sampai Umi share. Oke, barakallahu fikunna salihah, jazakumullah khair sudah bergabung dengan Zoom Umi. Semoga yang kita pelajarin hari ini bermanfaat dan kita diberikan Allah kesempatan memanfaatkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Umi tutup ya. Umi close. Let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, barakallahu fikum. Mohon maaf apabila Umi ada bahasa yang kurang berkenan di hati kalian. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair salihah. Salam buat Umi Nina ya.